sejarah dan perkembangan media online. Perkembangan media online tidak lepas dari perkembangan internet itu sendiri. Awal mulanya ada internet itu pada tahun 1969 yang diinisiasi oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang menggelontorkan dana cukup besar kepada Advanced Research Project Administration atau ARPA yang menghasilkan ARPANET, jaringan net terbatas yang menghubungkan akademik dan periset. Selang beberapa tahun kemudian, internet mengalami perkembangan termasuk ARPANET sendiri yang dibagi menjadi dua, yaitu ada MILNET yang digunakan untuk keperluan militer dan ARPANET yang digunakan untuk universitas. Selang beberapa tahun juga internet makin mengalami perkembangan, lebih tepatnya pada tahun 1989 tim Berners-Lee berhasil menciptakan World Wide Web atau WWW, yaitu cikal bakal adanya media online. Media online pertama di dunia yaitu Chicago Online yang diluncurkan pada tahun 1992. Chicago Online ini milik Chicago Tribune yang ada di Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu ada perkembangan media online di Indonesia. Media online pertama di Indonesia yaitu ada Republika Online yang diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 1994. Selanjutnya ada Tempo yang meluncurkan Tempo Interaktif pada tahun 1996. Selanjutnya ada Bisnis Indonesia yang meluncurkan situsnya pada tanggal 2 September 1996. Selanjutnya ada Harian Waspada yang berada di Sumatera Utara meluncurkan situsnya pada tanggal 11 Juli 1997. Selanjutnya Kompas meluncurkan Kompas Online pada tanggal 22 Agustus 1997. Mereka merupakan generasi pertama media online yang ada di Indonesia. Isi kontennya itu hanya membedakan isi konten di media cetak ke media online. Selanjutnya, selang beberapa tahun, pada tanggal 9 Juli tahun 1998, Detik.com muncul ke permukaan. Detik ini berbeda dengan media online yang sudah ada sebelumnya. Detik.com berdiri sendiri, tidak terikat dengan media cetak. Isinya juga berbeda dengan media online sebelumnya, membawa perubahan-perubahan. Selang beberapa tahun kemudian, media online ini terus berkembang seperti adanya OkJon, Pipa, dan lain sebagainya. Hingga pada saat ini, pada tahun 2025, media online tersebar di Indonesia, baik itu media online yang kecil ataupun yang besar. Jenis-jenis media online. Nah, secara teknik atau fisik, media online ini adalah media berbasis telekomunikasi dan juga multimedia, yaitu komputer dan internet. Termasuk kategori media online adalah portal, website, yaitu situs web, termasuk blog dan juga media sosial seperti Facebook dan Twitter. Lalu ada radio online, TV online, dan email. Nah, media online ini berupa situs berita yang bisa kita klasifikasikan menjadi 5 kategori. Yang pertama itu ada situs berita berupa edisi online dari media cetak surat kabar atau majalah, seperti Republika Online, Kompas Cybermedia, mediaindonesia.com, seputarindonesia.com, pikiranrakyat.com, dan tribunjabar.co.id. Yang kedua, situs berita berupa edisi online media penyiaran radio seperti Radio Australia, yaitu radioaustralia.net.au, dan Radio Nederland. Yang ketiga, situs berita berupa edisi online media penyiaran televisi seperti cnn.com, metrotvnews.com, dan liputan6.com. Yang keempat, situs berita online yang tidak terkait dengan media cetak atau elektronik seperti antarnews.com, detik.com, dan juga Viva News. Nah, yang terakhir, itu situs indeks berita yang hanya memuat link-link berita dan situs berita lain seperti Yahoo News, PlazaMSN.com, NewsNow, dan Google News. Layanan kompilasi berita yang secara otomatis menampilkan berita dari berbagai media online. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai karakteristik media online yang saat ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, baik sebagai konsumen maupun produsen informasi. Di era digital seperti sekarang, hampir semua orang terhubung dengan internet dan media online menjadi salah satu sumber informasi utama. Karakteristik sekaligus keunggulan media online dibandingkan dengan media konvensional identik dengan karakteristik jurnalistik online. Antara lain, 1. Multimedia. Dapat memuat atau menyajikan berita atau informasi dalam bentuk teks, audio, video, grafis, dan gambar secara bersamaan. 2. Aktualitas. Berisi informasi aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian. 3. Cepat. Begitu diposting atau diupload, langsung bisa diakses semua orang. 4. Update. Pembaharuan atau updating informasi dapat dilakukan dengan cepat, baik dari sisi konten maupun redaksional. Misalnya, kesalahan ketik atau ejaan. Kita belum menemukan istilah ralat di media online sebagaimana sering muncul di media cetak. Informasi pun disampaikan secara terus-menerus. 5. Kapasitas luas. Halaman web bisa menampung naskah sangat panjang. 6. Fleksibilitas. Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja, juga jadwal terbit update bisa kapan saja setiap saat. 7. Interaktif dengan adanya fasilitas kolom komentar
komentar, dan chat room. Terdokumentasi, informasi tersimpan di bank data atau arsip dan dapat ditemukan melalui link, artikel terkait, dan fasilitas cari seperti search. 8. Hyperlink, terhubung dengan sumber lain link yang berkaitan dengan informasi tersaji. Ada juga karakter media online yang menjadi kekurangan atau kelemahannya, diantaranya 1. Ketergantungan terhadap perangkat komputer dan koneksi internet. Jika tidak ada aliran listrik, baterai habis, dan tidak ada koneksi internet, juga tidak ada browser, maka media online tidak bisa diakses. 2. Bisa dimiliki dan dioperasikan oleh sembarang orang. Mereka yang tidak memiliki keterampilan menulis sekalipun dapat menjadi pemilik media online dengan isi berupa copy-paste dari informasi situs lain. 3. Adanya kecenderungan mata mudah lelah saat membaca informasi media online, khususnya naskah yang panjang. Akurasi sering terabaikan karena mengutamakan kecepatan berita yang dimuat di media online biasanya tidak seakurat media cetak, utamanya dalam hal penulisan kata atau salah tulis. Media online ada 3 tim utama yang harus dibentuk. Pertama, tim redaksi. Tim ini terdiri dari pemimpin redaksi, editor, reporter, dan fotografer. Tim ini bertugas membuat konten seperti berita, artikel, atau footer. Isinya bisa berupa politik, hiburan, olahraga, dan topik-topik lainnya. Kedua, ada tim IT yang mengurus teknis website. Tim ini mencakup web developer, web designer, webmaster, dan SEO spesialis. Tim ini membuat tampilan web menjadi menarik, mudah diakses, dan tentunya SEO friendly agar mudah ditemukan di mesin pencari. Ketiga, tim pemasaran. Tugas mereka adalah mempromosikan media termasuk lewat media sosial, strategi marketing digital, sampai mengurus trafik dan iklan. Dari sisi manajemen, terdapat 3 elemen penting juga. Yang pertama, manajemen konten. Manajemen ini bertugas untuk mengisi media yang disusun, dikemas, dan disajikan agar menarik dan relevan. Yang kedua, manajemen desain. Manajemen ini menyangkut tampilan website, harus cepat, rapi, mudah digunakan, dan tentunya ramah pengguna. Dan yang ketiga, manajemen pemasaran. Manajemen ini penting untuk membuat media dapat dikenal luas. Jobdesk saya di media online sebagai reporter dan editor. Reporter merupakan ujung tombak redaksi dalam mencari dan mendapatkan berita. Selain berhubungan dengan koordinator liputan, reporter juga berhubungan dengan penulisan yang salah, seperti tulisan yang typo, menyederhanakan kalimat, menambahkan tanda baca, tetapi tidak mengubah makna utama dalam tulisan. Yang kedua, editor adalah orang yang bertanggung jawab terhadap isi halaman media. Editor mengedit serta menyajikan berita pada setiap halaman media. Orang-orang dengan spesifikasi penguasaan isu tertentu dan bertugas mengarahkan liputan reporter, menulis atau mengedit berita, dan mengunggah berita pada medianya. Di media online, saya bertugas sebagai redaktur pelaksana dan juga proofreader. Nah, tanggung jawab dari redaktur pelaksana ini sama dengan Pemred, namun lebih bersifat teknis. Di sini, redaktur pelaksana memimpin langsung aktivitas peliputan dan pembuatan berita oleh para reporter dan juga editor. Nah, rincian tugas dari redaktur pelaksana itu yang pertama, bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari. Yang kedua, memimpin rapat perencanaan, rapat checking, dan rapat terakhir sidang redaksi. Yang ketiga, membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap isi redaksi, penerbitan, dan foto. Yang kelima, mengkoordinasi kerja para redaktur atau penanggung jawab rubrik atau desk. Yang keenam, mengkoordinasikan alur perjalanan naskah dan para redaktur ke bagian setting atau layout. Dan yang ketujuh, mengkoordinasikan alur perjalanan naskah dari bagian setting ke percetakan. Dan yang terakhir, mewakili Pemred dalam berbagai acara baik ditugaskan atau acara mendadak. Dan selanjutnya, tugas saya sebagai proofreader ini adalah profesi yang ditugaskan untuk mengoreksi dan mengedit artikel, manuskrip, dan berbagai jenis naskah lainnya. Tugasnya itu diantara lain mengedit semua naskah, kedua memastikan keakuratan konten, ketiga memastikan agar kata dan gaya bahasa tetap konsisten, dan yang terakhir itu berkolaborasi dengan anggota tim lainnya. Di sini saya bertugas sebagai pemimpin redaksi dan IT. Pemimpin redaksi adalah orang pertama yang bertanggung jawab atas semua penerbitan berita di suatu media. Tugas utamanya mencakup banyak hal, mulai dari mengendalikan kegiatan keredaksian, menentukan liputan, memilih topik berita, sampai menugaskan atau bahkan menulis sendiri tajuk utama. Intinya, baik buruknya si pemberitaan sangat tergantung pimpinan redaksi dalam pemilihan materi. Oleh karena itu, pemimpin redaksi harus memiliki wawasan yang luas dan peka terhadap perkembangan situasi. Selanjutnya IT. IT dalam organisasi media punya tugas besar. Mereka mengelola jaringan komputer agar tetap aman dan stabil, serta menjaga sistem perangkat keras dan lunak agar berjalan lancar. Salah satu tugas utama IT adalah membangun dan memelihara website media, memastikan tampilan situs menarik, mudah digunakan, dan tentunya cepat diakses. Jobdesk saya di media online ini sebagai fotografer. Fotografer bertanggung jawab untuk mengisi berita dengan foto. Nah, foto sendiri ini digunakan untuk menarik antusias pembaca supaya membaca berita tersebut. Selain itu, fotografer juga berfokus pada aktualitas peristiwa, kemudian aspek baru dari isu, dan menyampaikan pesan melalui gambar yang telah ia foto.